memang aturan kita KPI dan di Undang-Undang Penyiaran juga sudah mensyaratkan bahwa harus ada sensor internal. Sensor internal. Artinya lembaga penyiaranlah yang harus mensensor kira-kira ini layak naik atau tidak. Fungsinya adalah memastikan bahwa tayangan yang diakses publik terakhir itu nanti itu sudah sesuai dengan rule yang ada. Apakah itu di undang-undang penyiarannya? Oh, ada undang-undangnya, Bung? Sudah ada undang-undangnya, udah lama undang-undangnya. Meskipun undang-undangnya sudah ya cukup lama lah, kedua 2002, ini berarti sekitar 20 tahun lebih. Saya belum melihat situasi yang kemudian bisa kita kita bisa underline sebagai situasi ada kepentingan atau ada pihak yang menumpanginya. Tapi kalau perkara ini adalah hal-hal yang terjadi di 2-3 hari kebelakang ini adalah perkara hukum, saya sepakat. Kalau perkara hukum, selesaikan dengan hukum. Kalau lembaga penyiaran itu salah narasi, tapi niatnya baik, salah narasi tapi niatnya baik ya, nggak bisa dihukum. Itu hukum atau ngawur, Bu? Ngawur. Oh, ngawur ya? Ngawur. Ngawurnya kenapa tuh? Karena aturan itu dibuat untuk ditegakkan. Bukan untuk dilanggar. Bukan untuk dilanggar. Aturan itu dibuat untuk ditegakkan, bukan untuk dilanggar. Halo kaula muda, kaula tua, kembali lagi pada Temu Tamu Podcast. Tentunya seperti biasa, saya nggak sendirian, saya bareng bestie saya nih sebagai host. Bung HN, apa kabar Bung? Baik, Ron. Baik ya. Kita ngapain ini? Kita lagi mau bahas yang lagi hot, yang lagi viral, yang lagi ruame. Ini sampai aku lihat ya, Bung ya, di sosmed tuh, FYP ku berhadapan itu semua beritanya tuh. Iya. Belum lagi yang kawan-kawan, tetangga-tetangga. Karena Roni tinggalnya kan di dekat pesantren tuh di Jogja ya kan, rumahnya kan. Wah, ramai banget di gardu-gardu tuh bahasnya itu. Jutaan ya? Iya, ini Jutaan ini manusia Nahdlatul Ulama bergejolak. Gitu. Apa itu, Ron? Apalagi kalau bukan Trans 7 versus pesantren Lirboyo. Nah. Tapi gak apa Bu ya, Roni sebut tadi ya? Nggak masalah. Nggak masalah ya? Di sini bebas. Oh, bebas ya. Gitu. Jadi kan Yang tujuannya untuk ya. edukasi, tujuannya untuk kita berbagi ini referensi. Gitu. Referensi. Ya kan, ya Bung ya. Bung Hain, tentunya kita udah siap nih kaitannya dengan penyiaran, kaitannya dengan gimana pemberitaan di suatu media gitu kan. Betul. Kita tentunya nggak sendiri ya, berdua malam hari ini kan. Iya. Kita udah hadir sosok tamu narasumber yang istimewa nih. Jogja istimewa. Jogja istimewa. Ya. Ini Bung, siapa beliau Bung? Spill dikit dong buat para kaula muda kaula tua nih. Iya ini. Ini tamu kita itu lintas generasi sebenarnya. Lintas generasi ya. Generasi. Ada kaula muda, kaula tua, kayak gitu. Jadi gak kaula muda aja ya. Iyalah gitu. Jadi kita bahas di sini itu selain kita happy, Ya. tapi ada seriusnya juga. Gitu. Kita ngomongin hukum, tapi bukan dengan tegang, tapi dengan santai. Nah iyalah. Udahlah. Jangan banyak cincong ini karena sudah menunggu jutaan nih. Nah, lama. Ya. Ya, kita sambut aja. Sambut. Bang Fuad, gimana kabar? Alhamdulillah, sehat. Baik, Bang? Sehat. Siap. Bang Fuad ini Ron, Iya, gitu. coba, Bung, Dia Bung. akademisi, Akademisi itu cocok. pemerhati politik. Pemerhati politik cocok. Nah, yang satu lagi nih yang Apa berkaitan dengan hari ini kita Yang kaitan akan lagi bicarakan. viral. Iya, dia Iya. komisioner Komisioner di KPI Jogja Istimewa. apa KPI kebanyakan Bung? Ya, Komisi Penyiaran Indonesia, Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, Wah, istimewa. Ini kali ini saya akan todong dia untuk bicara belak-belakan aja lah. Padahal lagi sibuk urusin lagi viral nih ya. Iya. Kita culik ya di rumah kita, Bung. Makanya, tapi ini tugasnya dia lah. Gitu. Tugasnya. Makanya dia nggak bisa ngelak. Gitu kan? Gimana Bang Fuad terkait Yang lagi- berita-berita yang lagi viral terkait Trans 7 itu? Dengan untuk pesantren Lirboyo. Iya. Iya. Trans 7 VS pesantren Lirboyo. Lirboyo. Lebih besarnya lagi adalah musuhnya Nahdlatul Ulama. Nah, ini- Gimana, Bang? Silakan.
Ya, ini mungkin saya cerita sedikit gitu ya. Iya. Memang rame-ramenya ini sejak hari Senin. Wah, Hari Senin kemarin Senin benar-benar. sore ketika salah satu lembaga penyiaran yang ada di Indonesia, yaitu Trans 7, menyiarkan salah satu mata acaranya. Kebetulan di mata acaranya itu membahas tentang hal-hal yang ada di pesantren. Kebiasaan-kebiasaan yang di pesantren. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di pesantren. Ya. Memang kalau dari segi kata yang narasi yang dibangun mungkin agak terganggu juga. Misalnya ada tulisannya santrinya minum susu aja kudu jongkok. Oh. Memang gini kehidupan di pondok. pesantren, ya. Itu kan sesuatu yang memantik orang untuk kemudian berasumsi juga. Benar. Berasumsi seolah-olah menggiring, loh kok tendensinya jadi negatif. Padahal di pesantren itu hal-hal yang berkaitan dengan cium tangan, kemudian menghormati kiai, guru Takdim, dan lain ya. sebagainya. Takzim itu adalah hal yang lumrah. Lumrah, benar. Hal yang lumrah. Mungkin kaget mungkin ketika ada yang ke sana mungkin melihat itu. Iya. Nah, kemudian karena situasinya sudah terpublikasi di Iya. lembaga penyiaran, di televisi, maka itu menjadi sebuah masalah. Oh, menjadi masalah berarti ya? Benar. Jadi masalah. Terutama bagi alumni Lirboyo, Oh iya. bagi seluruh santri dan santriwati Lirboyo, kemudian juga Ustadz. PBNU gitu ya. PBNU, benar. Iya, saya kira alumni pesantren itu ada di mana-mana gitu ya. Pasti, Apalagi pesantren Lirboyo itu adalah salah satu pesantren yang tertua Besar. juga di Legend Indonesia. Itu. Begitu kira-kira. Oh ya, tadi menarik Bang Fuad ya. Jadi pesantren atau alumni ya, alumni apalagi dari Pondok Lirboyo atau mungkin pondok-pondok yang lain. Ini banyak menduduki yang strategis nih di tingkat nasional. Baik di pemerintahan gitu kan, baik di politik gitu. Memang ini sangat erat sekali kayak gitu. Namun saya akan begini, Bang Fuad. Kalau menurut pandangan Bang Fuad sebagai komisioner KPI kayak gitu ya, apa sih sebenarnya Trans 7 yang bisa menyiarkan seperti itu kayak gitu ya? Ada nggak filternya gitu ya sih, Bu? Gitu. Ya. Sebenarnya? Iya. Gimana Bang Fuad gitu? Ya, begini. Memang aturan kita KPI dan di Undang-Undang Penyiaran juga sudah mensyaratkan bahwa harus ada sensor internal. Sensor internal. Artinya lembaga penyiaranlah yang harus mensensor kira-kira ini layak naik atau tidak. Oh, sorry. Begitu. Teknisnya berarti misal nih stasiun televisi dia mau naikin berita di segmen ini nih, misalnya Iya. di program ini. Betul. Itu harusnya dia lapor dulu ya ke lembaga penyiaran. Jadi yang begini, lembaga penyiaran itu televisi atau radio. Oke, oke. Itu yang diatur di Undang-Undang Penyiaran. Nah, sebelum dia dipublikasikan agar bisa ditonton oleh orang banyak, mereka harus melakukan yang namanya check and recheck dulu. Kira-kira kontennya itu fungsi filternya itu Iya. dijalankan dulu Benar. agar itu tidak salah Pas penayangan. pas penayangan. Karena kalau sudah muncul di tayangan itu sudah nggak bisa lagi. Itu Udah jadi konsumtif. masalah, sudah Iya. konsumtif. Iya, benar. Begitu kira-kira. Nah, muncul masalah yang kemarin itu dalam sependek pemahaman saya, pengetahuan saya bahwa ada hal-hal yang memang tidak dilaksanakan oleh Trans 7. Dalam filterisasi Misalnya tadi, Bung. Ya? sensor internalnya tadi. Oh. Apalagi melihat kalau teman-teman mendengar narasi yang dibangun itu menurut saya memang sudah offside lah gitu kira-kira ya, sudah offside lah, Caprit tuh. sudah kena semprit lah, gitu. Kartu merah lah mungkin, Kartu bukan merah. kartu kuning lagi tapi kartu merah gitu. Bukan hanya Patrick Kluivert tapi semua juga bisa kena itu, sudah kartu merah itu. Tidak hanya pelatih timnas ya? Udah hanya baju nas. Kemarin dipecat tuh. Oke, lanjut. Ya. Jadi sensor internal itu, sensor mandiri itu Ya.
fungsinya adalah memastikan bahwa tayangan yang diakses publik terakhir itu nanti itu sudah sesuai dengan rule yang ada. Guideline-nya, iya. Apakah itu di undang-undang penyiarannya? Oh, ada undang-undangnya, Bung? Sudah ada undang-undangnya, udah lama undang-undangnya. Meskipun undang-undangnya sudah ya cukup lama lah, kedua 2002, ini berarti sekitar 20 tahun lebih ya. Oh, Alhamdulillah sudah tua juga ya, sudah saatnya diperbarui sebenarnya. Tapi kita tunggu bapak-bapak yang terhormat di DPR agar Bapak. mungkin situasi ini juga menjadi menjadi perhatian bersama dari Bapak Ibu di DPR RI di Komisi 1 untuk bisa mendorong percepatan tentang revisi undang-undang penyiaran. Mohon Pak ya. Ada yang menarik tadi Ron, ya gitu. Jadi Bang Fuad tadi menyampaikan ya terkait masalah undang-undangnya udah cukup usang nih, kayak gitu. Iya. Dan harus Udah segera ada diperbarui Iya, di iya. ini. Tapi ini akan menjadi proyek besar sebenarnya kan, kayak gitu. Oh, gitu. Nah, iya. Ini pertanyaan Iya. untuk Bang Fuad gitu ya. Terkait masalah penyiaran yang kemudian dilanggar oleh Trans 7 Iya. kayak gitu ya. Ya. Kalau menurut saya sudah cukup keterlaluan ya, karena tradisi gitu ya, tradisi santriwati itu kepada gurunya itu memang seperti itu. Iya benar. Gitu. Tradisi ya, tradisi. Memang Bentuk penghormatan. kalau kita ngomong ya, berbicara di agama Islam itu memang tidak ada. Tapi tradisi itu di Nahdlatul Ulama Ya, itu ya. dari mungkin nenek moyang kita sudah seperti itu. Kayak gitu, benar. Tapi ada yang menarik tadi gitu. Bang Fuad, ya gitu lah. Ini harus dijawab gitu loh sama Bang Fuad. Soalnya gitu. Apakah dengan kejadian Trans 7 dengan santriwan atau santriwati atau para kiai Ya. itu ada unsur politiknya enggak? Apa jangan-jangan ini KPI ini ya mau mendorong bahwa undang-undang mau diamandemen kayak gitu lah. Gimana? Ya. Bang Fuad. Ya, ini seru nih bagian ini. Agak seru nih bagian ini. Tapi begini, kawan-kawan sekalian. Antara isu revisi undang-undang penyiaran dengan situasi situasi yang terjadi hari ini memang tidak sama gitu ya. Karena substansi yang diatur di revisi undang-undang penyiaran itu lebih banyak bicara misalnya kita sekarang sudah kebanjiran tayangan-tayangan yang berbasis internet, Netflix dan lain-lainnya, Iya. berbasis Internet of Things misalnya, atau berbasis pada hal-hal yang OTT gitu ya, over the top gitu. Jadi tayangan-tayangan ini yang saat ini memang belum ada atau tidak terakomodasi di undang-undang penyiaran. Oh, itu belum terupdate ya? Belum terupdate. Oh. Jadi siapa yang mengawasi itu? Itu nggak ada. Digital Kalau ini ya? Netflix nggak bisa, boleh nggak kami mengawasi? Nggak boleh, karena memang belum ada rule-nya, belum ada aturannya, dan tidak masuk di kewenangan di undang-undang penyiaran. Nah, terkait masalah yang sekarang ini, kalau saya kebetulan sebagai komisioner KPID DIY, Ya. kemudian saya juga akademisi di Fakultas Hukum, saya membacanya begini. Situasi dan kondisi saat ini memang harus hati-hati. Semua pihak harus hati-hati. Semua pihak ya. Lembaga penyiaran dalam hal ini Trans 7 mungkin sudah kadung, Ya. sudah terjadi, dan mereka sudah menunjukkan itikat baik, sudah melakukan klarifikasi dan permintaan maaf. Oke. Dan meskipun ada atau masih ada gitu ya, masih ada hal-hal yang kurang, dianggap kurang, tidak cukup dengan permintaan maaf saja. Misalnya mau meneruskan sampai proses hukum. Ada yang ramai banget tuh di story sosmed, Ya. boykot Trans 7. Oh, viral. Viral di mana-mana. Viral Orang pakai kemarin template itu. Bung. Ya, sudah dibikin Bung Air pakai nggak? boykot Trans 7. Boykot Trans 7. Ini Nah. masih menganalisa. Menganalisa dulu. belum ya? Iya. Jadi situasi ini memang menuntut semua pihak untuk bisa tetap menahan diri, jangan sampai situasi dan kondisi ini, kasus ini justru ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan Nah, lain. itu tuh biasanya kebiasaan tuh ya Nah, kan. begitu. Ntar ini ada isu agama lagi naik, biasanya di belakang tuh ada isu apa yang tertutupi gitu. Ya. Jangan-jangan isunya Patrick Kluivert juga itu Oh, nanti itu mungkin iya. ada juga nanti itu. Biar nggak out. Ya, ini Ron, tadi Bang Fuad sudah menyampaikan tuh ya. Asik nih Bung. Iya, Terus sebenarnya- santai nih. Sebenarnya menarik kan gitu, karena tadi
berpesan, wah jangan-jangan nanti ada yang numpangi dan segala macam. Tapi saya mendapatkan informasi nih. Oh, Ini juga nih. Gus Yahya itu marah besar. Bisa ya. Iya, kepada Trans 7. Iya, aku lihat Gitu. Karena setelah saya analisa bahwa target para ulama ya, terutama di Nahdijin, itu targetnya bahwa memboikot Trans 7. Ya, kalau kita melihat mungkin Bang Fuad itu lebih paham ya, karena televisi kita kayak gitu ya, penyiaran kita itu sudah tidak sehat, sudah tidak mengedukasi kepada masyarakat sebenarnya. Tapi ini kan tugasnya Bang Fuad sebenarnya kayak gitu. Paling tidak ya memberi sanksi lah kayak gitu ya ke stasiun televisi yang memberikan edukasi yang tidak bermanfaat kayak gitu. Nah, namun begini Bang Fuad, ada pertanyaan ya dari saya kayak gitu. Boleh nggak sih ya gitu kita ketika para ulama gitu ya, Nahdlatul Ulama itu memboikot ya, memboikot Trans 7 atau bahkan jangan lagi ada Trans 7 di negara Indonesia kan gitu. Itu gimana Bang? Menurut pandangan Bang Fuad dari segi penyiaran atau bahkan dari segi hukumnya gitu. Ya, mungkin pertama saya mau ulas dulu dari perspektif yang menjadi tupoksi kewenangan KPID gitu ya. Jadi kalau semisal ada lembaga penyiaran yang offside begitu, yang salah, memang sanksinya adalah teguran. Alurnya teguran. Kalau kemudian bobotnya itu dirasa agak berat, bisa saja dia men-skor menghentikan sementara mata acaranya tadi. Di ban ya? Di ban dulu, di hold dulu. Kalau masih dianggap dosanya sudah kelewatan, bisa saja dicabut mata acaranya. Oh bisa? Oh mata acara bukan? Mata acaranya, bukan televisinya. Oh iya. Mata acaranya dihilangkan. Nah begitu. Oh ada tahapannya gitu? Ada tahapannya. Nah kemarin berkaitan dengan kasus ini, memang di KPI Pusat sudah hari Rabu kalau nggak salah kemarin itu sudah mengeluarkan keputusan untuk menyetop siaran yang itu. Langsung stop ya? Langsung stop. Bagi kawan-kawan santriwati nih, KPI udah bertindak nih kan? Sudah ditindak, sudah disepakati untuk menyetop mata acara program acara apa namanya Expose Uncensored itu. Dan kalau itu sudah dilaksanakan, ya Trans 7 tentu tidak bisa untuk menyiarkan mata acara yang sama tadi dengan judul tema yang sama tadi, judul mata acaranya itu Expose Uncensored itu. Nah, kalau kita membaca kembali gitu ya, norma yang ada di PKPI nomor 1 dan nomor 2 tentang P3SPS itu apa kepanjangannya itu kok lupa saya. P3SPS itu tentang pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Sebutannya memang P3SPS. Iya, lebih pendek kan. Bukan ini ya, P3K ya? Bukan partai. Oh, bukan partai. P3SPS. Pedoman perilaku penyiaran itu PKPI nomor 1, kemudian standar program siaran SPS itu nomor 2-nya. Itu terpenuhi dosa yang dilakukan oleh Trans 7 tadi. Ada tuh ya? Ada. Makanya dasar hukumnya itu digunakan untuk kemudian menyetop tadi itu. Kan negara kita ada kan negara restart, negara berdasarkan hukum. Iya benar. Yang artinya apa? Segala sesuatunya itu harus berdasarkan pada hukum. Kalau tidak kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum, tentu ada konsekuensinya. Benar. Dan KPI Pusat selaku stakeholder yang menggawangi lembaga penyiaran tadi, dia sudah melaksanakan fungsinya. Benar. Langsung bertindak. Jadi jadi jangan ada asumsi bahwa KPI lambat nih bertindak. KPI sudah duluan bertindak kita. Karena ya itu tadi, di samping itu menjadi kewenangan juga, di KPI juga itu banyak santri. Apakah di KPI pusat atau di KPI di daerah. Makin semangat. Lah di KPI di DIY ada santrinya, 3 orang santrinya.
Yang tergabung tuh. Yang ada di komisioner itu santri juga, termasuk saya juga sebagai santri. Oh, keren. Jadi ada santri di mana-mana. Ya. Jadi tolong Tolong. Trans 7 juga bisa memahami kondisi psikologis seluruh masyarakat Indonesia dan teman-teman yang ada di Komisi Penyiaran, termasuk di daerah. Tapi Bung, yang Anda dengan tim layangkan ke Trans 7 itu udah ada respon belum sampai sekarang terkait? Ya sudah, Oke. sudah direspon. Mereka bahkan malamnya kalau nggak salah itu sudah mengeluarkan rilis permintaan maaf untuk mata acara itu. Kemudian mereka sudah menemui para alumni yang Ikatan Alumni Lirboyo. Oh iya benar. Kemudian mereka juga sepertinya sudah ke pesantren Lirboyo untuk bertemu Soan. pengurus di sana. Iya. Mungkin masih menunggu ketemu kiainya. Kiainya, Nah, itu yang saya juga belum ada kabar mengenai itu. Tapi saya kira begini, negara kita ini adalah negara yang besar. Konsekuensinya memang akan banyak sekali hal-hal yang muncul itu bisa muncul langsung menyeruak ke permukaan. Iya. Sehingga itu harus bisa diantisipasi sejak awal, lebih dini. Karena apa? Bisa saja hiruk pikuk ini akan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain. Wah itu Bung. Nah itu kan hal-hal seperti itu kan rentan terjadi. Rentan. Iya. Paling enak emang kalau nunggang ini. Iya memang. Kan di Indonesia goreng menggoreng itu kan biasa kan Iya. gitu kan. Nah ini tadi menarik ya Bang Fuad tadi menyampaikan panjang lebar kayak gitu. Nah ini kan tidak hanya sekali ya Bang Fuad, jadi televisi nasional ya kayak gitu melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran terkait penyiaran. Nggak cuma sekali dua kali kemudian meminta maaf kayak gitu kan. Nah di Trans 7 ini juga akhirnya meminta maaf kan gitu ya ke Lirboyo gitu. Terus kemudian apakah ya sampai di situ saja permohonan maaf? Kalau menurut Bang Fuad ada celah hukumnya nggak gitu ya? Ketika para santri gitu, bahasa saya itu sudah sangat melecehkan ya narasinya ya, narasinya. Memang narasinya. Kalau kita lihat videonya, tinggal siapa yang menginterpretasikan. Benar. Tapi kalau saya menginterpretasikan bahwa itu suatu penghinaan, kayak gitu. Nah, apa yang bisa ditempuh atau langkah hukum oleh para nadiyin ini, Pak Fuad? Ini agak berat nih. Tapi harus santai. Minum dulu atau Tapi situasi begini saya bahkan untuk hal-hal yang lebih besar dari ini pun saya bisa hadapi. Wah. Jadi harus begini, kalau di sini harus iya. Jadi begini teman-teman. Negara kita ini adalah negara hukum. Ya. Seluruh salurannya itu ada. Ada mekanismenya, ada upayanya. Oke. Kalau kemudian siapapun pihak yang merasa dirugikan, dalilnya kan memang begitu, dalil dalam hukum itu. Dia bisa mengajukan kerugiannya. Oke. Dia bisa mengajukan gugatan atas kerugiannya. Kalau kemudian hak saya yang merasa dilangkahi, dilanggar, dirusak, dicederai, normanya diambil dan seterusnya, saya bisa melakukan upaya hukum apapun. Selama ada memang jalur hukumnya untuk memproses itu. Oke. Nah terkait ini, ini tadi pertanyaan Bung Nanang misalnya. Permohonan maaf itu adalah hal yang biasa. Tapi maaf itu tidak serta-merta menghapuskan tindak pidana seseorang. Sepakat itu. Kan dalilnya begitu. Bukan hal yang melekat itu ya? Ya. Maaf tuh selesai clear belum berarti ya? Belum berarti maknanya kejadian itu hal ihwal itu sudah selesai di mata hukum. Di mata hukum ya. Kan yang mau kita cari ini selesai di mata hukumnya kah? Atau cukup selesai di omon-omon saja? Omon, oke. Nah, di hati saja. Iya. Misalnya pihak sana, sudahlah kami sudah menerima permohonan. Sudah. Tapi kalau kemudian permasalahan ini bisa dinaikkan ke persoalan hukum. Belum selesai tuh. Menurut saya semua pasti ada jalannya. Semua ada jalannya. Kalau kemudian saya merasa dirugikan imaterial saya, hak saya atas pemberitaan suatu, apakah saya bisa menggugat? Jelas saya bisa menggugat dong. Wow. Bisa dong saya menggugat. Panas nih. Nah gitu. Kira-kira tapi saya tidak di posisi yang mengharapkan teman-teman misalnya dari
PBNU atau santri, alumni santri. Saya juga punya ikatan alumni santri, tapi karena karakteristik pesantrennya memang tidak sama dengan di Pulau Jawa gitu ya, mungkin berbeda gitu. Tapi responnya ya memberi ya catatan lah terhadap kejadian ini. Saya kira Trans 7 juga sudah menyadari kesalahannya atau kelalaiannya. Tinggal sekarang apakah porsi maaf yang disampaikan oleh Trans 7 tadi itu sudah cukup atau dirasa masih kurang. Tapi saya membaca ya dalam 1 hari terakhir ini, hari ini dan kemarin itu sepertinya rasa-rasanya belum cukup. Menarik. Sebenarnya menarik kan gini. Kalau tadi Bang Fuad menyampaikan ya, jadi ada upaya hukum yang bisa terbuka karena itu hak setiap warga negara ya. Kayak ketika dirugikan secara material, bahkan imaterial juga bisa melakukan upaya hukum kayak gitu. Tapi kalau mungkin santrinya sudah kelasnya tasawuf ya, itu mungkin bisa legowo. Tapi kan santri tidak semuanya sampai ke titik tasawuf gitu. Rock juga ada, Bung. Lah iya, ada santri. Roni lah itu santri rock and roll gitu ya gitu. Nah, ini menarik Ron. Jadi saya berpikir bahwa upaya hukum itu harus dilayangkan gitu. Karena apa? Ini akan menjadi koreksi untuk Trans 7 nih. Dan ada patokan atau cantolan hukumnya untuk televisi-televisi yang lain kayak gitu. Jangan sampai kejadian itu terjadi lagi kayak gitu kan. Harus hati-hati. Jadi warning tuh. Iya, harus hati-hati ketika dia menyiarkan sebuah berita atau entertain ya, yaitu dengan koridor-koridor yang sudah diatur dalam undang-undang Komisi Penyiaran kan gitu. Intinya gitu. Tapi gini Bang Fuad, ini lagi-lagi pertanyaan lagi nih gitu. Nah, ini kan tadi disampaikan juga jangan-jangan ada yang punya kepentingan nih kayak gitu. Kepentingan, apalagi pemberitaan di Indonesia ya. Kalau ada satu pemberitaan mesti ada yang menumpangi nih kayak gitu. Kalau menurut Bang Fuad ini gimana ini? Ada kepentingankah di dalam? Oke lah, kita berbicara bahwa kesalahan dari Trans 7 oke ya. Karena keteledorannya dia. Di internalnya dia tidak ada filter ya gitu. Sensor mandiri. Nah, sensor mandiri tadi yang disampaikan oleh Bang Fuad. Terus kemudian ada enggak ini yang nunggang-nunggangin itu kayak naik kuda kan gitu. Enak nih. Nah, gimana Bang Fuad? Ya, saya gini ya. Saya tetap membaca bahwa peristiwa yang sedang berjalan ini adalah memang murni peristiwa hukum. Kalau saya ini kebetulan jadi pengamat politik juga. Jadi kalau kita membaca situasi dan kondisi apapun yang terjadi di Indonesia, selalu ada hal-hal lain yang kemudian ikut terbawa di gerbong tersebut. Selalu terangkut bersama. Ada aja tuh. Ada aja, selalu ada. Nah, karena ini kasusnya saya membacanya ini baru hari Senin kemarin ya. Saya belum melihat situasi yang kemudian bisa kita bisa underline sebagai situasi ada kepentingan atau ada pihak yang menumpanginya. Tapi kalau perkara ini adalah hal-hal yang terjadi di 2-3 hari ke belakang ini adalah perkara hukum, saya sepakat. Kalau perkara hukum, selesaikan dengan hukum. Waduh. Baik sih. Benar. Tapi Bung, sebelum kita ke segmen selanjutnya nih, ya kan? Ini kalau ada pertanyaan ke Bung Hayan nih dari saya ya kan? Ini bisa ditunjuk sebagai kuasa hukum. Pilih di pihak Lirboyo atau Trans 7 nih Bung? Kalau saya? Iya. Kan Bung Hayan kan lawyer juga nih, ya kan? Saya juga pernah jadi santri, walaupun nggak selesai ya. Kan tahu arahannya. Nah, tapi siapa tuh, saya juga salah satu bagian yang ditunjuk nantilah untuk mengacak-acak Trans 7 secara hukum, bukan secara ini ya premanisme atau apa kayak gitu. Itu Ron kayak gitu. Jadi siap support ketika Lirboyo dan santri membutuhkan. Iya, kalau kita melihat dari pemberitaan ya atau tayangan itu jelas. Secara fakta hukum dia
jelas melanggar aturan hukum kayak gitu. Jadi ya nggak bisa berkelak lagi gitu. Nah, namun kan gini, jangan sampai perkara tersebut ya, perkara hukum itu jangan sampai dicampur adukan dengan perkara politik. Gitu. Kita harus dipisahkan. Tapi ya kebiasaan masyarakat Indonesia dan politikus Indonesia itu memang selalunya pengennya menunggangi gitu. Ya kayak inilah kayak yang di kartu merah itu. Benar. Itu lah. Dia kan penjajah kemudian dikembalikan lagi tuh. Kalau itu sepakat sekali saya. Itu udah berangkat ke Amerika atau ke dunia sih, Bu. Apalagi dia itu ada slogannya Divide et Impera kayak gitu kan. Yang dari dulu selalu kita diadu domba ini kita. Jangan sampai di perkara yang trans 7 itu seperti itu. Gitu loh. Kita diadu domba. Kayak gitu. Tapi kalau ada seperti itu ya saya sebagai santri akan berdiri paling depan itu. Oke, Bung Aen, Bung Fuad, ini ada games dari kita nih, games. Oke. Ya kan, biar kita nggak terlalu tegang ya, Bung ya? Oh iyalah, tegang-tegang nanti bahaya. Iya, biasanya gue dikasih game nih, gue kasih games nih. Nama gamesnya itu, apa guys, tadi guys, coba guys. Aduh, lupa lagi. Nama gamesnya adalah hukum atau ngawur. Jadi, hukum atau ngawur tuh, kalau ini hukum, mungkin hukum, kalau itu ngawur, opini aja. Gitu. Oke. Ini Bung Fuad siap nggak? Siap ya, Bung? Siap. Sambil kita belajar santai. Oke, Bung. Yang pertama, putaran games yang pertama itu, ini guys. Kalau lembaga penyiaran itu salah narasi, tapi niatnya baik, salah narasi tapi niatnya baik ya, nggak bisa dihukum. Itu hukum atau ngawur, Bung? Ngawur. Oh, ngawur ya? Ngawur. Ngawurnya kenapa tuh? Karena aturan itu dibuat untuk ditegakkan. Bukan tuh dilanggar. Bukan untuk dilanggar. Aturan itu dibuat untuk ditegakkan, bukan untuk dilanggar. Sepakat nggak sama jawabannya? Sepakat saya Sepakat itu. ya? Sepakat. Oke, kita lanjut dulu ke ini. Game masih ada nggak? Lagi ada ya? TV boleh menayangkan apapun, Bu. TV boleh menayangkan apapun selama ada tulisan kecil, ini hanya hiburan. Nah, itu hukum atau ngawur tuh? TV boleh menayangkan apapun Tapi ada selama tagline-nya. iya nggak boleh. Negara ini ada aturannya. Oh iya. Kalau tayangannya itu misalnya berbau pornografi, vulgar, apakah itu boleh dengan emblem hiburan tadi? Oh iya, nggak Kan pas nggak ya. boleh. Betul juga tuh. Tetap kembali ke aturan. Membolehkan nggak aturan itu untuk disiarkan? Jadi tulisan itu nggak bisa jadi tameng. Bu. Tidak bisa. Karena di KPI itu hanya mengatur dari segi usia. Oh, pantesan ada di pojokan tuh Ada ya? di pojokan Depo, itu. Ya. apa gitu ya. Apa namanya 17 plus misalnya 17+. atau semua umur, SU dan seterusnya, dewasa dan seterusnya. Oke. Bukan semua tayangan itu dengan label hiburan semua bisa diakses. Nanti judul karena dianggap hiburan piye. Repot barang itu. Malah-malah kita dulu. Wah. Iya, bener-bener. Repot jadinya. Oke, kita lanjut ke game ketiga dulu deh. Yang ada lagi nih ya, Bang Fuad ya. Kalau stasiun TV salah tayang nih, ya kayak kemarin nih, cukup minta maaf di Instagram atau sosmed aja, nggak perlu di TV. Saya nggak setuju. Wong dia beritakan di TV. Oh ya, dia bukan selebgram ya? Oh bukan selebgram. Oh dia harus minta maafnya di TV. Dia harus muat pernyataan itu secara tertulis di media massa, di lembaga penyiaran. Misalnya permintaannya 10 kali 24 jam misalnya. Dia harus menyiarkan atau dia khusus memberikan mata acara Atau atas live. permatan. Iya. Live, boleh. Boleh saja. Harusnya ya lewat platform dia ya. Ya, iya, dia muatnya di situ, masa iya saya muatnya di media sosial? Enak aja. Oh, nggak nyambung, jaga sembung jadi jaksa. Yang ngambung dia. Kepret lo. Kawan-kawan santri itu kalau masih belum aja di TV dia minta maafnya, boleh. Ngadunya kemana, Bu? Ngadunya kalau Kalau misalnya ternyata, wah dia belum buat nih pertanyaan di TV. Kalau ternyata belum membuat nih permintaan maafnya di TV. itu kan bagian dari setelah di hilirnya, di hulunya kalau dia salah ya TV-nya yang harus meminta maaf di awal dong. Kita harus ke sana ke lembaga penyiarannya atau kita memang kanalnya itu diadukan ke yang namanya Komisi Penyiaran. Komisi Penyiaran itu adanya di pusat namanya Komisi Penyiaran Indonesia, kemudian di daerah namanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Oke. Begitu. Jadi kewenangannya sama
menerima aduan, tapi yang menindaklanjuti aduan itu adanya di KPI pusat. Begitu kira-kira. Kalau kami ini prajurit, di daerah ini prajurit. Menerima semua laporan, kemudian kita teruskan. Kalau kemudian siarannya itu di DIY, menggunakan lembaga penyiaran di DIY, kita yang akan menyemprit itu. Sudah banyak yang disemprit oleh KPI di DIY. Wah, mengantongin kartu merah dan kuningnya udah banyak tuh. Sudah banyak. Ada yang kartu merah juga, Oh, iya. ada juga yang kartu kuning. Oh, Baru oke. teguran. Tadi itu teguran tertulis, teguran pertama, Iya. kedua dan seterusnya. Makanya diberhentikan Begitu. ya. Wah, ini daging banget sih, Bang. Iya. Apa, Bung Hail ya? Iyalah, kayak gini kan apa namanya kalau KPI itu ya sebenarnya ada kekurangannya ya. Ya terkait masalah ya undang-undangnya yang sudah usang itu tadi kayak gitu. Jadi dia hanya bisa Klasik. mengontrol ya, bisa mengontrol, mengawasi terkait yaitu penyiaran televisi dan radio. Digital ya. Iya, digital cuma dua ini. Karena apa? Digital di Indonesia perkembangan ya. Itu kan banyak. Kayak Netflix ya. Netflix, Video. ada TikTok, ada macam-macam, ada Iya, YouTube betul, ya tayangannya itu yang kemudian belum bisa di-cover Oh. oleh undang-undang Penyiaran. KPI ini yang sudah usang ini sebenarnya. Ya tadi kayak misalkan apalagi cobalah Trans 7 itu narasi yang dibentuk oleh Trans 7 itu ketika diucapkan di TikTok kayak gitu ya. Di TikTok dibikin video seperti itu. KPI itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa. Oh. Nggak bisa ngapain karena pengawasannya dan pemberi Iya. hukuman ya terkait penyiaran cuma dua itu saja Ron. Oh, Gitu. oke. Itu Paham, seperti paham. itu. Nah, makanya saya mungkin bisa inilah memberi masukan ke KPI atau ke pemerintah Republik Indonesia kayak gitu ya. Bisa nanti melalui Bang Fuad ini Buat pasti, Bang. untuk segera di amandemen tuh undang-undang kayak gitu. Di-update ya. Tapi cuannya ada nggak nanti untuk sampai ke DPR tuh? Bikin undang-undang emang gratis. Oh Nah, kan gitu. Bang Fuad itu udah paham. Udah paham ya, Orang Bang? politik Oh, kan iya. gitu. Cara kerja DPR seperti apa? Ketika ada kasus viral kayak ini ya biasa nimbrung lah gitu. Ayolah, Bilang ayolah. dia, ini rakyatku nih kayak gitu kan Ayo gitu. dong, ayo dong. Ini demi kemaslahatan umat ya, Bung ya. Iya, Wih, kayak jelas gitu. banget dong. Pasti nih. Wah, ini seru banget sih, Bung. Ini dari tadi kita membahas, menurutku selain kita belajar juga bagi saya, selain saya belajar juga mendapat informasi dan fakta-fakta yang menarik gitu kan, Bung ya, yang terupdate gitu. Kalau aku boleh melanjutkan tuh, jadi intinya tuh ini ya Bang ya, kita bukan hanya tentang membahas soal bebas atau tidaknya di media, tapi juga soal etika, bener nggak sih? Betul. Iya kan? Betul. Bukan hanya tentang oke deh, suatu televisi tahu nih guideline-nya gini. Tapi kalau etikanya nggak masuk juga bisa ke ranah situ juga ya. Ya. Bang? Ya, berarti kalau menurut prediksi abang-abang semua nih, kira-kira ini akan sejauh apa sih? Ya. Kira-kira nih Bang. Kalau pengalaman Bang Fuad gitu. Saya mungkin membacanya begini ya. Dari segi dari segi kasusnya ya. Ya kasusnya kalau saya ya dengan segala hormat gitu. Karena keran di undang-undang penyiaran itu ya sudah ada tadi. Ya mencabut mata acaranya. Nama acara. Tapi itu kan tidak semua orang tingkat kepuasannya sama. Oh, oke. Benar yang merasa terugikan Yang tadi merasa ya? dirugikan tadi. Nah, itu yang saya belum bisa memverifikasi, memastikan apakah teman-teman yang merasa belum puas ini prosesnya akan sampai ke pengadilan atau hanya nanti masuk ke pengadilan tapi dimediasi atau nanti sebelum ke pengadilan dimediasi. Gitu. Tapi saya memang belum bisa, saya nggak ada sumber untuk bisa mendapatkan informasi gitu ya tentang plan berikutnya. Tapi kalau permintaan maaf itu sudah dilaksanakan dan sudah ketemu. Itu kalau Bang Fuad Ron gitu. Jadi kacamatanya dari KPI kan seperti itu. Ya. Tapi kalau saya punya kacamata sendiri nih. Gimana tuh Bung Hain? Ya proses hukum harus berjalan lah kayak gitu. Iya. Apalagi siaran itu menurut saya ada pelanggaran. Bukan pelanggaran lagi nih. Ada tindak pidananya terkait pelecehan ya.
penghinaan, apalagi dimuat di dalam televisi yang kemudian ditonton oleh jutaan atau ribuan masyarakat, yang kemudian itu tidak sama sekali mendidik. Justru saya menilai bahwa tayangan Trans 7 itu seperti kayak sedang mengadu domba antara Nahdien dengan ya nggak tahu siapa ya, kayak gitu. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan, biar masyarakat Indonesia gitu ya, atau para santri dan ulama itu harus mendapatkan kepastian hukum. Ya, Kepastian hukum ya, benar. ya kepastian hukum harus diproses gitu. Saya kan ngikut Gus Yahya. Oh, santrinya ya. Iya, saya santri. Walaupun nggak lulus ya. Gitu. Oke, gitu ya, Mas ya. Oke, menarik banget. Terima kasih untuk kaula muda, kaula tua yang udah standby dari awal sampai akhir pembicaraan kita ya. Terima kasih yang spesial untuk Bung Fuad. Terima kasih sekali lagi. Lancar selalu. Semoga apa yang dicita-citakan segera di ACC oleh yang di sana ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di lain topik. Tentunya kita akan selalu bicara dengan hal-hal berkaitan dengan hukum. Santai tapi kejam, pasti. Terima kasih untuk semua yang udah standby. Saya Roni Udara. Saya Bung AN. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Di Temu Tamu Podcast, dan jangan lupa follow, subscribe, like, and share di semua platform YouTube, sosial media kita hanya di Temu Tamu Podcast. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.